Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ale bos. Tepatnya pada pagi hari ini, yaitu tanggal 4 September tahun 2022. Nah, kemarin di sini ada tempat persemaian CMK Lolai yang menggunakan tray ya di sini. Karena kemarin itu terlihat gagal, seharusnya tumbuh udah sama seperti yang sebelah sana. Karena kemarin itu dialasi plastik bawahnya bos, ketika turun hujan. Jadi pikirannya kan nanti kalau ketika kita ngambil dari tray itu akar biar tidak tembus ke bawah. Ternyata karena malam kehujanan, belum sempat nutup plastik, akhirnya seperti kebanjiran, kecembong ya, karena bawahnya plastik mulsa kemarin itu. Nah, traynya ada di sebelah sini, dan ini belum ada yang tumbuh satu pun, nggak ada ya, karena terlalu lembab, mungkin busuk ya bijinya, karena terlalu lembab, bijinya busuk. Dan biar tidak ketinggalan terlalu lama ya, udah sekitar 8 hari ini, kalau selisihnya sama yang udah tumbuh sana itu. Kemarin itu sebenarnya harinya nyemai itu bareng ya, itu nyatanya yang di tanah udah tumbuh, yang di tray nggak tumbuh, bijinya sama, cuman karena keteledoran ya, setelah nyemai itu nggak ditutup plastik, kena hujan, mungkin terlalu lembab, yaitu tadi bijinya mungkin busuk ya. Terus ini melakukan penyemaian lagi ya, yang gagal, yang di tray itu, yang di tray gagal. Nanti takutnya yang ditanam ini kan luas lahannya ini 3/4 hektar, jadi pasti jelas kurang ya. Jadi ini nyemai lagi, dan nyemai ini ya bos ya, seperti biasanya, seperti yang sebelah sana itu juga. Jadi terlebih dahulu tanah ini digemburkan ya, menggunakan cangkul atau menggunakan apa terserah. Setelah lembut, kalau ada bongkahan-bongkahan yang keras atau ada akar-akar ranting-ranting yang ada di media semai ini ya, kita bersihkan dulu, kita taruh di pinggir ya. Lalu setelah itu dirapihkan. Nah, dirapihkan seperti ini ya, dirapihkan seperti ini. Setelah selesai dirapihkan ya, merapihkan itu menggunakan bilahan bambu, bisa menggunakan potongan reng seperti ini bisa. Nah, kita ratakan seperti ini ya. Nah, kita bikin seperti meja. Setelah itu ditaburi pupuk kandang yang sudah difermentasi ya. Terserah mau menggunakan pupuk kandang apa. Cuman kalau Ale sendiri di sini menggunakan pupuk kandang ayam potong ya, yang ada sekam-sekamnya nih. Cuman sudah difermentasi ya. Ditaburin ketebalan itu kurang lebih 1 cm ya. Ketebalannya kurang lebih 1 cm. Setelah dirapikan seperti ini, ditaburi, ketebalannya kurang lebih 1 cm pupuknya. Lalu kita aduk lagi bos ya. Cara mengaduknya seperti ini aja, nah seperti ini. Nah, itu nanti kan udah dia rusak lagi ya. Nah, ini cara pengadukan menggunakan tangan seperti ini, nggak perlu dalam-dalam, cukup segini kedalamannya, 5 cm ya. Jadi udah teraduk. Nanti kan dia rusak, habis rapi seperti ini kita aduk, maka dia akan rusak seperti ini. Nah, tapi kan ini tercampur antara pupuk kandang sama tanah yang udah gembur atau udah lembut di bawahnya, ini tercampur. Nah, kalau udah kayak gini, nah cepet kok bos. Nah, itu kedalamannya cukup 5 cm. Nah, setelah rusak seperti ini, baru kita rapikan kembali ya. Kita rapikan kembali seperti ini. Nah, kita rapikan, contohnya seperti ini. Pokoknya kita bikin rata seperti meja bos. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya tuh, dia udah rapi kembali. Nah, setelah rapi kembali ini kan otomatis pupuk kandang sama pupuk kandang sama tanah yang udah halus tadi udah tercampur rata. Lalu digaris-garis seperti ini ya, menggunakan sudut dari kayu reng ini ya. Boleh juga menggunakan sudut bilan bambu. Nah, seperti ini. Jarak antara baris satu dengan baris satunya ini kurang lebih 7 cm ya. Mau lebih lebar lagi nggak apa-apa, cuman kebiasaan ala itu jaraknya 7 cm ya. Dan kita menggunakan sudut ini ya, kita menggunakan sudut ini
kita cari yang lurus, kita taruh. Nah, bahasanya ini kita tekan ya bos ya, kita tekan lalu kita gesek-gesek. Nek bahasa Jawa niki dhewe penet bos ya, dhewe penet atau kita tekan, kita gesek-gesek seperti ini. Nah, maju mundur dikit aja. Nah, hasilnya akan jadi barisan seperti ini. Nah, kedalamannya nggak perlu dalam-dalam ya, sekitar 1-2 cm ya, hanya untuk menaruh biji. Dan biji sendiri nggak perlu dijemur ya, bijinya sendiri nggak perlu direndam. Kalau biji sendiri sebelum disemai itu usahakan dijemur selama 3-4 jam, dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang atau sampai jam 2 siang itu dialasi koran agar temperatur panasnya terjaga antara atas dan bawah biji. Makanya dialasi koran ya, jangan menggunakan piring seng atau atom, jangan. Kalau itu alasan yang paling bawah nggak apa-apa, yang penting ada alas lagi koran atau kertas. Nah, terus setelah itu kita naruh bijinya ya seperti biasa bos ya. Tuh, ini contoh yang sudah ditaruh ya tuh. Bisa kita taruh satu-satu, bisa juga kita icir iwir gitu bos. Nah, ini kemarin seperti itu bos ya. Jadi persemaian ini yang sudah tumbuh ini usianya kalau nggak salah udah 8 hari setelah semai, setelah pengiciran biji seperti ini. 8 hari sudah seperti ini. Nah, ini dulunya persemaian dari awalnya seperti ini. Nah, ya seperti ini, jelas ya. Nah, setelah udah diicir seperti ini, kita bisa nanti timbun tipis-tipis saja bos ya. Kita timbun jangan terlalu tebel. Kalau terlalu tebel nanti yang dikhawatirkan terlalu dalam, nanti nggak tumbuh ya, berat, susah dia tumbuhnya. Pokoknya kita timbun tipis ya, nggak sampai setengah senti lah bos ya, tipis saja. Nanti kalau penyiraman itu menggunakan tangki sprayer, jangan menggunakan gembor. Kalau tangki sprayer itu kan kita bikin kabut ketinggian 40 cm dari nozzle. Jadi dibikin kabut, kita bikin sebasah mungkin. Nah, kita bikin sebasah mungkin waktu awal itu aja, sebasah mungkin. Tujuannya agar cepet cepet bedodok ngono bijine. Penggantinya kita ngerendam gitu ya. Kita rendam tapi sudah di media semai ini. Ya, seperti itu. Cukup pertama kali, tapi yang penyiraman setiap sore berikutnya itu nggak perlu basah banget, cukup lembab aja cukup. Yang penting kelihatan lembab udah cukup. Nah, hasilnya tumbuhnya sudah seperti ini. Nah, ya, hasilnya nanti seperti ini. Setiap sore disiram. Rokok alay jatuh. Setiap sore disiram menggunakan tangki sprayer. Gitu bos. Nah, nanti setelah disiram lalu kita kasih insektisida, mipcinta boleh, kita tabur-tabur di keliling ataupun di tengah-tengah agar hama-hama semut ataupun jangkrik itu tidak membawa bijinya ya. Kalau enggak kita semprot menggunakan regen juga bisa, di keliling ataupun di tengah setiap habis melakukan penyiraman. Jelas ya. Dan ini cara nyemai nggak harus biji satu-satu, biar lebih cepat juga nih ya. Ya kita giniin aja bos, bahasanya itu iwir gitu aja. Nah, kalaupun nanti toh ada yang numpuk 1-2 itu wajar, ataupun 4 wajar, ini lebih cepat. Kalaupun toh nanti ini ada yang numpuk nggak kita geser, yang ya lebih baik kita geser. Kalau nggak digeser pun nggak apa-apa, karena ini antara jarak satu dengan jarak satunya ini kan ada sekitar 7 cm. Ketika ini dia tumbuh, karena masih ada sirkulasi udara yang sangat lebar, tetap nanti juga biji ini akan tumbuh dengan batang yang besar dan kokoh. Itu sudah Ale terapkan. Kalau mau digeser satu-satu seperti ini juga ya lebih baik ya. Jelas ya. Oke. Setelah dilakukan penyiraman, kasih insektisida atau disemprot regen,
baru ditutup menggunakan karung ya. Jangan menggunakan plastik. Kalau menggunakan plastik langsung nggak tumbuh karena nggak ada sirkulasi udaranya ya. Tidak ada proses sirkulasi udaranya masuk, maka nggak tumbuh nanti dia. Maka tutupnya Ale sarankan menggunakan karung ya. Karung apa aja boleh. Nah, kalau Ale kan menggunakan karung bekas-bekas kotoran hewan seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup. Lalu ditutup paranet lagi. Paranet itu yang warnanya hitam agar dia gelap. Nah, paranet itu kan tetap ada apa namanya, rongga-rongga sirkulasi udara tetap jalan biar gelap. Tiap sore nanti disiram ya. Selama 5-6 hari nanti mulai berkecambah baru dibuka. Tiap sore pokoknya dibuka, disiram gitu ya. Dan penyiraman paranet ataupun karung harus dibuka dulu ya, jangan di atas karung nyiramnya. Oke bos, begitulah cara semai yang cara ditabur ala alai, dan kita lakukan sampai selesai. Mbak, dadah dhisik Mbak, dadah dhisik, dadah Mbak. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.